Nah, ini kita lihat dari realita fakta sejarah ini sudah sangat berbeda. Artinya apa? Kita tidak bisa memparalelkan ataupun mencari benang merah antara kedua kitab ini ataupun kedua kisah walaupun sama-sama bernama atau beridentitas Injil. Kita ketahui bahwa dalam eh, setiap bacaan liturgi selalu dikatakan Injil menurut Santo Matius atau Markus atau Lukas atau Yohanes misalnya, ataupun surat-surat daripada Rasul Paulus ataupun Petrus, Yohanes dan Yudas ataupun Yakobus dan Wahyu misalnya. Nah, konteks ini kan sudah sangat berbeda dengan yang mereka imani dan mereka yakini, dan fakta realitas sejarahnya pun juga kita tidak bisa temui dalam dunia nyata ini kitab yang mereka yakini itu. Tidak ada sampai dengan saat ini suatu peninggalan arkeolog, inskripsi, atau apapun bentuknya untuk mengidentifikasi ataupun untuk mengindikasikan bahwa pernah ada sebuah kitab bernama Injil diberikan kepada seorang bayi bernama Isa sementara masih dalam buayan. Dalam realita fakta sejarah dunia yang nyata ini, kita tidak pernah temui indikasi itu. Sementara kalau kita berbicara tentang Injil kanonik, 4 Injil kanonik, itu sangat banyak realita fakta sejarahnya, sangat banyak eh, peninggalan-peninggalannya dalam bentuk kodeks, dalam bentuk papirus, dan sebagainya. Sangat banyak salinan-salinannya. Nah, dari sini kita sudah bisa melihat bahwa dengan menggunakan akal logika sederhana saja, kita sudah lihat bahwa ini bukan dua hal yang sama, tetapi benar-benar dua hal yang berbeda, yang sama hanya kebetulan saja namanya ataupun diberi identitas sebagai Injil. Nah, yang menjadi masalah apabila kita telusuri, ternyata dalam rekaman dokumentasi yang terdapat dalam kitab suci mereka terkait dengan Isa maupun Injil yang diberikan kepada Isa tersebut, justru kita temui kisah dan narasi yang paralel dengan narasi yang ada pada dokumen-dokumen, kitab-kitab yang oleh sejarah gereja sudah dikategorikan, sudah dimasukkan, sudah dikotakan ke dalam kitab-kitab heresi, bid'ah, pengajaran sesat. Itu narasi-narasi itu paralel di sana. Dan kemudian apabila ini kita bandingkan lagi, maka tentunya menjadi semakin jauh dan semakin bertolak belakang. Artinya apa? Hentikanlah untuk menyamakan Injil yang diimani oleh saudara-saudara Muslim dan Injil yang dikanon oleh gereja. Hentikanlah untuk mencari kesamaannya. Karena apa? Sangat berbeda asal-usul Injil ini. Injil yang kalian imani asal-usulnya adalah sebuah kitab yang diberikan kepada seorang bayi bernama Isa sementara masih dalam buayan. Sementara Injil yang diimani oleh kekristenan adalah 4 kitab yang dikanon oleh gereja pada abad keempat. Sementara penggunaannya, pewartaannya sudah sejak abad pertama oleh para rasul maupun oleh murid dari para rasul. Nah, ini konteks yang sudah ataupun hal yang memang berbeda. Sehingga kita harus berada pada posisi ini. Artinya apa? Jika ada upaya-upaya untuk kemudian menyamakan, maka kita akan mengatakan Anda sedang dalam keadaan kondisi halusinasi atau Anda sedang mengalami krisis. Karena apa? Sesuatu yang berbeda, Anda berupaya untuk menyamakannya. Maka hanya ada satu kesimpulan. Anda sementara halusinasi, kayak nama. Sementara demikian, bro. Oke, tadi sambil Pak Ivan menjelaskan, saya merenungkan apa yang disampaikan Pak Ivan ya.
benar ya Bapak Ibu ya, sampai sekarang ini itu belum ada penemuan bahwa ada ditemukan Injil Isa gitu. Saya belum dengar sampai sekarang. Yang kita dengar malah penemuan di Nag Hammadi atau dokumen Laut Mati, dan ditemukan di sana dokumen-dokumen yang terkait dengan Alkitab. Nah, yang satu ini, terutama Injil Isa itu, gak ada tuh ditemukan tuh sampai sekarang ya. Belum pernah saya dengar ada yang menemuin ya. Padahal itu orang-orang ilmuwan itu menggali di wilayah di mana secara historis Yesus itu hidup. Kalau memang Isa yang dimaksud sama dengan Yesus, maka seharusnya mereka sudah menemukan paling tidak satu tulisan misalnya yang membahas. Tapi ternyata tidak pernah. Nah, yang lucunya lagi ya, paman-paman yang ada di live chat dan juga yang ada di room, yang lucunya lagi paman-paman, kalau kita lihat cerita tentang Isa dalam kitab sucinya Kainama, itu kan tujuan kedatangannya apa, pokok-pokok pengajarannya apa, tidak ada. Yang ada justru itu seolah-olah menempatkan mulutnya untuk mendukung yang baru ada ini, yang baru ada. Nah, ini kan kalau ini muncul di abad ke-6, berarti kan sudah ada jarak 6 abad. Di zaman Yesus di abad pertama, dia sudah naik ke surga, baru ada cerita itu. Nah, pertanyaannya ini dari mana kok bisa-bisanya dimasukkan ke seolah-olah di mulutnya Isa? Ini kan lucu. Makanya tadi saya meminta mereka, bahas aja kitab suci, mau ngapain sih? Sibuk membahas kitab suci orang lain, giliran nanti kitab sucimu disinggung, marah, ngadu. Kan gitu. Nah, tadi yang disinggung juga mungkin nanti ditanggapi oleh Pak Ivan, saya tanggapi dulu. Tadi mereka mengatakan, Injil Isa yang asli itu selalu mengucapkan di awal kata-katanya Bismillah dan mengajarkan tauhid. Ini gimana sih? Konsep yang Anda sampaikan itu bukan konsep dalam kitab suci yang kami pegang. Bahkan di Taurat, kitab para nabi, dan lain sebagainya tidak ada format, ya tidak ada format. Baik di Taurat, di kitab para nabi, kitab-kitab hikmat, Injil, ya dan lain sebagainya, tidak ada format semacam itu. Jadi lucu ketika memaksakan, oh nggak ada ini, oh berarti ini bukan dari Yesus, bukan ajaran Yesus. Lalu tadi mereka juga mengutip kata Theophilus, Paman Ivan, Kainama mengatakan itu kaisar katanya. Padahal Theophilus itu kan artinya sahabat Allah, kekasih Allah. Itu kan menunjuk kepada komunitas atau orang yang dihormati pada saat itu dari penginjil Lukas itu. Nah, kalau saya tanggapi ini, saya mau mengatakan begini. Itu akibatnya kalau mereka so tahu. Ya. Padahal mereka sendiri nggak bisa membuktikan sampai sekarang loh. Mana Injil asli dari Isa yang dimaksud oleh mereka? Ya tadi itu palingan mengutip Injil palsu Barnabas. Setelah itu ya udah muter-muter aja di situ tanpa mereka tahu isi sepenuhnya Injil Barnabas itu. Dan tanpa mereka tidak tahu sejarah bahwa itu baru ditulis abad 16. Ya. Nah, jadi begini Paman Ivan. Bagaimana tanggapan Paman Ivan itu yang katanya harus ada dimulai dengan kata Bismillah dulu dan harus mengajarkan tauhid dan istilah Theophilus tadi. Mungkin ada pendapat dari Paman. Silakan Paman. Paman Iya, Ivan. jadi kita tidak berbicara tentang sesuatu yang tidak pernah hadir ya. Jadi jika mereka berbicara tentang sesuatu yang tidak pernah hadir dalam realita sejarah manusia atau di alam nyata dunia ini, maka sangat sulit untuk kemudian kita memberi respon seperti apa respon yang bisa kita berikan. Karena yang mereka bicarakan adalah sesuatu yang tidak pernah ada dalam dunia nyata ini. Sementara Injil yang kita imani
adalah bagian dari sejarah gereja yang dengan demikian bagian daripada sejarah manusia itu sendiri. Dalam hal ini, komunitas gereja pada waktu abad pertama di Yerusalem. Nah, itulah fakta realita atau itulah tulisan yang kita terima yang kemudian dikanon oleh gereja menjadi kitab suci. Jadi jika mereka memberikan suatu kriteria tertentu terhadap Injil yang mereka imani, silakan saja itu kriteria Anda. Karena Injil Anda dengan Injil kami berbeda. Injil Anda adalah sebuah kitab yang diberikan kepada seorang bayi yang masih dalam buayan, seorang bayi bernama Isa, yang pamannya adalah Harun, dan kakeknya adalah Imran. Keluarga Imran. Silakan saja diyakini bahwa itulah Injil kalian. Tetapi mau memaksakan itu kepada Injil kami, itu adalah sesuatu yang konyol. Bahwa Injil kami harus dimulai dengan seperti itu. Kalau tidak dimulai seperti itu, maka berarti Injil yang diimani Kristen adalah palsu. Ini kan suatu logika primitif ataupun suatu logika yang menunjukkan bahwa yang melontarkan ide itu mereka masih hidup di dalam dunia fantasi, dunia halusinasi. Mereka mencoba, ini kan kelihatan mau mencoba untuk kemudian menyamakan bahwa Injil itu hanya satu, yakni yang diberikan kepada Isa. Ya silakan saja Anda yakini itu. Itu iman Anda, silakan saja. Bahwa di dalam Injil itu ataupun ada terdokumentasi kisah-kisah yang paralel dengan kisah-kisah yang tertulis dalam kitab-kitab heresi bid'ah, ya itu silakan saja Anda yakini itu. Tetapi kalau kemudian mau membawa itu menjadi suatu kriteria bagi kitab yang dikanon oleh gereja, ini kan konyol. Kebodohan yang sangat akut.